Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Sunarif dari Forum News Network. Pengembang Sentul City milik pengusaha Sweeteng kembali bermasalah dengan warga. Kali ini sejumlah warga Babakan Madang, Kabupaten Bogor, mengadukan nasibnya kepada mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio karena lahan mereka digusur semena-mena oleh pengembang Sentul City dengan ganti rugi yang sangat tidak layak. Warga yang tidak mau pindah itu akses jalannya diputus dan mereka itu dipagar jalannya ya. Jadi mereka ini mesti berjalan jauh memutar untuk mendapatkan akses menuju jalan. Sementara warga yang mencoba melawan penggusuran dengan mengambil kunci eskavator yang menggusur lahan mereka itu dilaporkan dan kemudian ditahan oleh polisi. Sebagai tetangga saya harus bela masyarakat. Saya nggak mau bisa tidur nyenyak, tetapi tetangga nangis susah. Saya relakan nyawa saya untuk membela warga yang mengalami kayak begitu. Ujar Jenderal Gatot Nurmantio dalam bahasa Sunda ketika menerima warga Babakan Madang yang mendatangi rumahnya. Saya teh nggak dengarkan di kampung Cikadasnya ayah segala macamnya gitu. Namun latar belakangnya umat masyarakat kan pada laporan tong ragu-ragu lain anjingnya Sweeteng saya ya. Nah mulai masyarakat tetangga saya kayak gitu, saya rela nyawa saya Sentul City sahwae Iya betul. nurek buat sertifikat di dia kadah ayah atau jual beli Iya betul. ganti rugi, tapi ganti rugi harus ikhlas Iya. bagi yang punya rumah tong dikendalikan gitu. Reka mana so kayaknya namun cuma 20.000 contohnya 20 juta malah Iya. ya reka mana Iya. bang gitu ya. Jadi tong ragu-ragu ya, kewajiban saya sebagai tetangga kena belain. Banyak saya di sini makan enak ya kan tuh saya ditambah mana sih kamu malah satik saya mau makan tambah ya kan? Terus tetangga nangis. Jadi tong ragu-ragu ya gini tata Ini teman-teman mau ya. menyampaikan keluhannya pertama tentang masalah pemindahan makam yang tidak layak. Kayak pemindahan makam itu kayak memindahkan kucing. Mayat kucing. Masalah pemagaran sama Pak sama Anda itu cuma dikasih santunan sebesar 20 juta. Itu pun diterima dalam keadaan dia sangat-sangat terpaksa. Warga yang digusur oleh Sentul City itu telah lama tinggal di kawasan tersebut, ada yang sudah tinggal selama 30 tahun, dan mereka itu menolak ganti rugi yang diberikan oleh Sentul City dengan sangat-sangat murah. Orang warga yang memiliki bukti kepemilikan lahan berupa letter C mengaku kepada Gatot bahwa dia dibebaskan oleh polisi itu setelah dengan terpaksa bersedia menerima ganti rugi lahannya seluas 1 hektar itu hanya dengan nilai 100 juta. Ini alias kalau kita rupiahkan, kita bagi ya sekitar hanya Rp10.000 per meter persegi ya. Ini lebih murah dari lahan warga yang dibela oleh Bung Saididul yang digusur oleh Pantai Indah Kapuk II. Ada juga yang hanya mendapat ganti rugi itu sebesar Rp20 juta, tapi nggak dijelaskan ini berapa luas lahannya. Mereka ini dengan didampingi oleh Komandan Koramil Citerep, Mayor Kavaleri Bambang Mujianto, mengembalikan uang ganti rugi itu ke pengembang melalui kantor desa. Warga juga sangat kecewa dengan kepala desa yang ini alih-alih membela warganya, tapi ketika terjadi keributan antara pengembang dengan warga, itu kepala desa yang tadinya mereka pilih itu ternyata malah memilih menghilang gitu ya. Jenderal Gatot mengaku sangat bangga dan memuji tindakan Komandan Koramil Citerep, Mayor Bambang Mujianto yang ikut melindungi warga dari perilaku sewenang-wenang pengembang Sentul City. Kata dia itulah salah satunya wajib TNI ya, yang manakala kalau ketika melihat warga yang rakyat yang menderita, dia harus ikut melindunginya. Apalagi dalam kasus Sentul City dengan warga ini, sengketa ini pengembang itu di-backup oleh aparat ya, termasuk aparat desanya. Sentul City ini bukan untuk pertama kalinya bermasalah dengan warga di sekitar lahan perumahan mereka yang terletak di perbukitan di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat.
pada tahun 2021, Anda pasti mungkin sebagian masih ingat ya, PT Sentul City itu juga secara semena-mena menggusur lahan warga di kawasan Bojongkoneng. Ini sama-sama di Babakan Madang Bogor juga. Saat itu ada 90 kepala keluarga, tapi katanya ada sampai warganya 6 ribuan ya. Saya agak bingung juga kalau 90 keluarga sampai 6 ribuan warga. Itu digusur lahannya oleh Sentul City, dan ini yang bikin geger itu. Karena salah satunya lahan yang digusur itu adalah milik Bung Rocky Gerung. Bung Rocky ini memiliki lahan seluas 800 meter di kawasan Bojongkoneng. Di atas lahan tersebut, Rocky mendirikan rumah yang sangat artistik dan sering digunakan oleh warga dan para aktivis untuk berkumpul dan berdiskusi. Rumahnya sangat asri, dan Bung Rocky ini tidak jauh rumahnya, lokasinya dari rumah dan sekaligus padepokan milik Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini jaraknya hanya sekitar 500-an meter ya. Pak Prabowo berada di atas bukit begitu, dan rumah Bung Rocky itu berada di bawahnya. Jadi Bung Rocky ini adalah tetangganya dari Pak Prabowo ya kalau di Sentul. Kasus ini waktu itu mengundang kehebohan. Banyak aktivis yang berdatangan itu mendukung Bung Rocky Gerung dan juga warga. Dan akhirnya karena tekanan publik yang luar biasa, PT Sentul itu mengurungkan niatnya menggusur rumah Bung Rocky Gerung dan juga rumah sejumlah warga. Tapi sejumlah warga rumahnya udah kadung digusur itu oleh Sentul City. Sentul City ini kembali menarik perhatian ini pada tahun 2022 karena mereka itu bersengketa kembali dengan warga juga di kawasan Bojongkoneng ini, tapi desanya beda, Desa Jayanti ya. Kali ini yang turun membela warga adalah seorang perwira tinggi TNI juga yang bernama Brigjen TNI Junior Tumilaar. Junior pada waktu itu videonya viral sekali karena dia ngamuk-ngamuk karena dia menyebutkan bahwa ada anggota TNI yang lain yang juga membackup Sentul City. Siap. Oke, jangan masuk. Beta punya pasukan brigade, Bang. Karena Republik Indonesia punya pemerintahan. Sentul City bangsat kau. Mana Brigjen Rio? Nah, selain ada video ngamuk-ngamuk itu, kemudian Junior Tumilaar itu membuat video semacam penjelasan, tapi ini pada waktu itu dia melaporkannya ke Bang Yos ya, ini mantan Gubernur Jakarta dan mantan Kepala Badan Intelijen Negara ya, BIN ya. Selamat siang, Bang Yos, Jenderal Purnawirawan Sutioso, yang kami banggakan, yang saya hormati, yang saya anggap orang tua dan abang saya yang tercinta dan tentu sangat dibanggakan. Saya Brigjen TNI Junior Tumilaar, staf khusus Kasat, izin melaporkan bahwa saya datang di Bojongkoneng, Desa Bojongkoneng, Desa Cijayanti. Warganya minta saya sebagai penasihat dan melaporkan pada hari ini Senin tanggal 24 Januari 2022 di sekitar Desa Bojongkoneng, Kampung Tapos, lapangan sepak bola dengan Sudi, daerah Sudi, Kampung Sudi, ada lahan masyarakat, pagarnya, lahannya dirusak oleh PT Sentul City dengan alat beratnya didukung oleh para preman. Jadi mohon diketahui juga bahwa pendoseran perusakan lahan ini dibackingi oleh oknum seorang Brigjen, namanya Brigjen TNI Rio. Menurut informasi bertugas di Bais, membackingi karena kemungkinan besar dia mendapatkan lahan dan rumah. Saya mendapat informasi langsung dari senior juga, yaitu informasinya beliau kami akan laporkan berikutnya. Demikian, terima kasih kami melaporkan hal ini.
Junior ini sebelum menjadi staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang pada waktu itu dijabat oleh Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman, dia pernah menjadi Inspektorat Jenderal Kodam Merdeka di Manado. Dan di sini di Kota Manado itu juga dia sempat membuat heboh karena dia membela warga yang lahannya juga diserobot oleh pengembang. Pada waktu itu pengembangnya ini milik Ciputra Group ini, kalau tidak salah ya, dan ini juga bikin heboh ya. Setelah ribut-ribut itu, Junior Tumilaar itu kemudian ditarik ke Mabes TNI Angkatan Darat dan kemudian jadi staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Dan karena ribut-ribut ini, kalau sebelumnya waktu di Manado itu dia tidak diambil tindakan apapun oleh TNI. Tapi kali ini ketika dia membela warga Bojongkoneng itu, kemudian Junior Tumilaar itu ditahan oleh polisi militer. Karena jabatannya sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu dia tidak boleh melakukan tindakan-tindakan semacam itu karena ini dinilai dia bertindak di luar kewenangannya. Pada waktu itu dia ditahan di tahanan militer dan muncul petisi ya dari warga, dari masyarakat yang mendesak agar pimpinan TNI itu membebaskan Junior Tumilaar. Tapi Junior tetap ditahan gitu ya, dan kemudian dia mengajukan surat pengampunan. Nah, kita tunggu bagaimana kelanjutan kisruh Sentul City dengan warga Babakan Madang. Karena kali ini yang turun pasang badan ini nggak main-main ya, bukan tokoh sembarangan, mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Nah, selain sebagai mantan Panglima TNI kan Jenderal Gatot Nurmantio itu sekarang lebih dikenal sebagai aktivis dan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Ini rupanya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu banyak sekali yang aktivisnya itu memang nggak bisa apa ya, yang kemudian turun ke lapangan ketika melihat terjadi penyimpangan-penyimpangan, apalagi terjadi konflik itu antara para pengembang yang ini yang bisa disebut juga sebagai oligarki, dan mereka ini biasanya selalu di-backup oleh kekuasaan. Jadi kalau Pak Gatot itu adalah merupakan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Sementara tadi saya menyebut kalau di Pantai Indah Kapuk II itu ada Said Didu yang juga ini salah satu aktivis dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Saya Arsy Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.